Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 30 November 2025, beta perlu mengingatkan teristimewa kepada pemerintah Indonesia agar jangan berpura-pura tidak mau tahu atau berlagak masa bodoh. Ternampak di mata kita semua dengan jelas dan terang dan tidak dapat lagi disembunyikan bahwa kehancuran menimpa Indonesia sekarang ini dan hari ini adalah tidak kalah penting dengan apa yang terjadi di antara negara-negara yang sedang berkecamuk dalam perlombaan persenjataan yang luar biasa. Kehancuran melanda Rusia dan Ukraina, kehancuran melanda Iran dan Lebanon dan Gaza dan Yemen dan lain-lain adalah sama halnya dengan apa yang terjadi pada Indonesia sekarang ini. Hanya berbeda peristiwa, yaitu di sana saling menyerang dengan menggunakan persenjataan yang luar biasa, sementara di Indonesia hukum karma berlaku menimpa Indonesia dan tidak ada jalur lain atau alasan lain untuk bisa menentangnya selain dari pasrah dan menerimanya. Dan ini semua adalah akibat dari kesombongan dan kebodohan serta kejahatan pemerintah Indonesia itu sendiri. Ya, sehingga segala yang terjadi hari ini dan sekarang ini itu semua adalah fakta dari gejolak penipuan dan kebohongan serta kejahatan pemerintah Indonesia selama 75 tahun berlalu. Dan sekaranglah waktunya di mana segala bentuk tipu daya dan kebohongan dan kejahatan yang dikenal dengan istilah konsepsi itu kejahatan menerima akibatnya. 20.000 pasukan TNI yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kirim ke Gaza sekaligus merupakan tantangan besar baginya, sementara banjir dan longsor menimpa Indonesia adalah bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia sedang dipojokkan dengan segala rencana dan niatnya. Karena selama ini Indonesia benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, selain dari tipu dan bohong. Untuk itu rencana-rencana besar menyangkut Indonesia itu akan terhalang, bahkan tergilas. Seperti yang sudah beta katakan 25 tahun berlalu. Tatkala Maluku dihancurkan oleh permainan politik busuk dan kotor di Jawa dan Jakarta, beta sempat katakan bahwa pada saat beta punya tanah air jatuh dalam serangan jihad dan permainan politik busuk dan kotor di Jawa dan Jakarta, maka pada saat itulah Indonesia memasuki sudut kemiringan dan tulah ketimpangan. Dan sekarang inilah waktunya terbukti. Ya, inilah waktunya dan terbukti. Untuk itu, berhentilah dari membuat rencana-rencana tambahan yang tidak ada gunanya. Selain dari Presiden Prabowo harus duduk tenang dan memanggil semua anggota kabinetnya dan berbicara mengenai apa sesungguhnya yang harus kita lakukan. Ya, benarkah Indonesia itu bangsa dan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda sehingga harus mendapat kemerdekaannya atau tidak? Kalau tidak, bubarlah sekarang. Yang berhak mendapatkan kemerdekaan itu adalah bangsa-bangsa yang ada di Lautan Pasifik, yang dijajah oleh Belanda, termasuk Jepang, yang berhak mendapat kemerdekaannya, tapi bukan Indonesia. Indonesia tidak berhak untuk mendapat kemerdekaan. Indonesia tidak berhak untuk mendapat kemerdekaan. Indonesia tidak berhak untuk mendapat kemerdekaan dan tidak mempunyai hak untuk disebut sebagai negara merdeka dan berdaulat. Itu bukan negara, itu bukan bangsa.
Itu hanya satu istilah asing yang tidak pernah tahu apa artinya sampai dengan hari ini. Untuk itu kepada Presiden Prabowo dan semua anggota kabinetnya, ingatlah dan sadarlah bahwa kemerdekaan Indonesia itu membawa laknat kutuk buat Indonesia itu sendiri. Dan Anda sendiri akan menerima itu. Ya. Kalau tidak cepat sadar akan hal ini, kerusakan itu akan merambat sampai ke dalam kamar tidurmu. Untuk itu sadarlah. Sadarlah dan sadarlah. Dan berhati-hatilah karena Indonesia akan hancur lebur. Bukalah matamu dan lihatlah bagaimana Iran yang begitu hebat hancur lebur. Bukalah matamu dan lihatlah bagaimana hebatnya Rusia hancur lebur. Indonesia tidak ada punya apa-apa. Indonesia tidak punya sebangsa, tidak punya wilayah, tidak punya sejarah. Selain dari tipu dan bohong semuanya. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia dan para profesor, dokter-dokter di seluruh Indonesia yang selama ini mengandalkan Indonesia, ingatlah dan sadarlah bahwa kalian sedang termasuk dalam satu hukuman yang luar biasa beratnya dalam hal membela Indonesia. Karena Indonesia bukanlah bangsa, bukanlah wilayah. Maka itu hanyalah satu istilah yang sama sekali membawa hukuman buat kalian semua. Untuk itu melalui kesempatan ini, beta ingatkan kepada pemerintah Indonesia, sadarlah cepat. Ya, kembalikan posisi Republik Maluku Selatan kepada posisinya. Kembalikan Papua Barat kepada posisinya. Kembalikan Aceh, Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain pada posisinya. Dan itu bangsa. Itu bukan Indonesia. Kenapa kami dipaksa untuk menjadi bangsa Indonesia sedangkan kami ini bangsa Maluku? Itu tidak boleh. Dan sekaranglah waktunya di mana ganjaran atau akibat dari tipu daya Jawa dan Jakarta selama ini akan mengalami hambatan. Akan ditimpa segala kesulitan, kemurkaan. Ya, karena sumber segala kejahatan adalah di Jakarta atau Jawa. Untuk itu melalui kesempatan ini beta ingatkan kepada pemerintah Indonesia, sadarlah. Gejolak-gejolak kehancuran itu sudah mulai menimpa. Dan pada akhirnya semuanya akan menjadi hancur lebur. Dari beta, Bung Anies Yudhoyono, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Mulia, 30 November 2025. God bless RMS.